ربنا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
التواب الرحيم البر الكريم التواب الرحيم Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa harrama alayna bihi siyam, wa khatama bihi shahr al-muharram, wa iftataha bihi shuru'ati baitillahil haram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhi qamu bi madhinil malikil allam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu bashiran wa nadhiran lil anam. Amma ba'du ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna hadha yawmun 'idin wa surur, wa yataki minan nari wa ujur. Usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Masyarul muslimin rahimakumullah, jamaah salat Idul Fitri yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang pertama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pagi yang cerah ini, di bawah teduhnya sinar matahari pagi, seraya kita menghadapkan wajah kita menghadap kiblat, menundukkan kepala kita, khusyuk dan tadarruk, mengharap keridhaan Allah sambil kita bertakbir, takbir dan tahlil. Di pagi hari ini kita sama-sama mengungkapkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan teriring salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan berkat jasa beliau Allah, karena berkat karamah beliau Allah, karena berkat keagungan beliau Allah, alhamdulillah sampai hari ini kita masih mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan teguh kita memegang ajaran-ajaran Allah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Masyaallah muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Mengawali khutbah Idul Fitri 1444 Hijriah ini, saya ingin berwasiat kepada diri saya pribadi khususnya dan kepada para jamaah sekalian pada umumnya. Mari sama-sama kita tingkatkan takwa dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah salah satunya bekal. Karena inilah salah satunya cara kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, jamaah salat Idul Fitri yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebulan sudah kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dan ini adalah momen kemenangan bagi kita. Itu maka banyak orang yang mengatakan bahwa ini adalah hari kemenangan. Tapi perlu kita pahami bahwa kemenangan yang kita raih pada hari ini bukanlah kemenangan seperti kita dalam suatu permainan. Kemenangan yang kita raih pada hari ini bukanlah seperti kemenangan seperti kita dalam melaksanakan salah satu pertandingan. Pun demikian, kemenangan pada hari ini bukanlah kemenangan sebagai akhir daripada suatu permainan. Namun perlu kita ingat, kemenangan yang kita raih pada hari ini adalah merupakan beban buat kita, adalah merupakan tanggung jawab buat kita, dan adalah merupakan sarana buat kita. Dan lebih dari itu, kemenangan pada hari ini bukanlah akhir daripada perjalanan hidup dan ibadah kita, tapi ini adalah titik awal yang paling berat untuk menghadapi 11 bulan yang akan datang. Masyaallah muslimin rahimakumullah, lalu bagaimana kita menyikapi kemenangan ini? Masyaallah muslimin rahimakumullah, jamaah salat Idul Fitri yang sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala, minimal ada 3 hal yang perlu kita sikapi sebagai sikap kita dalam menyikapi kemenangan ini. Pertama, tentu kemenangan ini kita sikapi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berlebihan di dalam mengungkapkan rasa syukur ini, apalagi dengan mengungkapkan hal-hal yang kebahagiaan ini dengan hal-hal yang berbau maksiat. Ini lebih parah lagi. Maka kita nikmati, kita syukuri apa yang Allah telah berikan kemenangan kepada kita. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar pada hari ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Demi sungguh seandainya kamu syukur kepada nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmatku, dan seandainya kau kufur, maka sesungguhnya azabku, kata Allah Subhanahu wa taala, amat pedih. Ini pun sesuai dengan kriteria takwa yang sering saya bawakan ketika khutbah Jumat yang diungkapkan oleh Sayyidina Ali. Yang pertama kata Sayyidina Ali, kriteria orang bertakwa adalah al-khawfu minal jalil. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan rasa takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan terus rasa takut kita kepada Allah, rasa syukur kita kepada Allah. Dan ini adalah modal utama kita ketika ingin kita mengeksistensikan ketakwaan kita yang sudah kita raih. Pun demikian, salah satu karya takwanya pun yang diungkapkan oleh Sayyidina Ali adalah ridha bil qalil. Kita ridha, ikhlas, ridha dengan yang diberikan oleh Allah dalam bentuk sedikit. Artinya adalah bahwa kemenangan yang kita raih, kita syukuri dengan segala konsekuensinya. Kita jadikan ini sebagai satu momentum yang amat baik untuk kita belajar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang perlu kita pada hari ini bukanlah akhir dari perjalanan ibadah kita, tapi masih banyak perjuangan ke depannya. Mampukah kita menahan hawa nafsu kita? Mampukah kita menghilangkan segala keburukan kita? Inilah sebenarnya hijrah yang sesungguhnya. Inilah jihad yang sesungguhnya. Karena kata Nabi, al-muhajiru man hajar surah wal mujahidu man jahadal hawa. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan kejahatan atau keburukan, dan orang yang berjihad adalah orang yang melawan, memerangi hawa nafsunya. Kedepannya amat berat bagi kita perjuangannya. Kita akan selalu harus hijrah dan hijrah dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik.
dan juga kita harus berjihad di hadapan dia, berjihad untuk kemenangan kita melawan hawa nafsu kita. Dan kita sudah dilatih di dalam puasa selama 1 bulan penuh. Yang ketiga atau yang terakhir, bagaimana kita menyikapi kemenangan ini? Jadikanlah kemenangan ini sebagai sarana untuk kita untuk introspeksi, untuk mengkalkulasi, untuk memotivasi guna meningkatkan amal kebaikan kita di hari-hari yang akan datang. Masyarakat muslimin, jadikan kemenangan ini motivasi buat kita. Jadikan kemenangan ini kalkulasi amal baik kita. Berapa banyak kebaikan yang sudah kita lakukan, berapa banyak keburukan yang sudah kita lakukan, dan jadikan ini sebagai motivasi kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sebagai penutup daripada khutbah Idul Fitri kali ini, bahwa pada momen ini kita tentunya isi perjuangan hidup kita dengan amal-amal berdasarkan daripada Al-Quran dan hadis. Sedangkan sikap yang ketiga, jadikanlah motivasi dan sebagainya ini sesuai juga dengan kriteria takwa yang diungkapkan oleh Sayyidina Ali. Wal istidadu liyaumir rahim. Ini part yang paling berat. Persiapan buat kematian. Wal istidadu liyaumir rahim. Kita harus selalu menyiapkan diri kita untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu menyiapkan diri kita kapanpun Allah panggil, kita harus sudah siap untuk menghadapi kematian itu. Maka dari itu kemenangan ini jadikanlah sekalian introspeksi untuk meningkatkan amal baik kita. Introspeksi untuk memotivasi diri kita untuk meningkatkan kebaikan kita dan untuk mengkalkulasi kebaikan yang telah kita lakukan. Inilah yang saya maksud wal istidadu liyaumir rahim. Karena sekali lagi saya katakan bahwa kita sudah pasti mati. Kapan dan di mana? Wallahu a'lam bishawab. Jadi andai kata kita mau mempertahankan ketakwaan kita, eksistensi ketakwaan kita, maka jaga wal istidadu liyaumir rahim. Ayo Bapak, nggak ada yang terhindar Pak dari kematian. Sama-sama ketakwaan yang kita sudah raih sebagai hasil daripada kita puasa, kita pertahankan, kita tingkatkan sebagai persiapan kita untuk menuju kehidupan keabadian yang diawali dengan kematian. Masyaallah muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tasawwadu baina khairaz zadi taqwa." Berbekallah kamu karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Harta tidak akan kita bawa, anak pun tidak akan pernah bisa menolong kita kecuali anak yang saleh. Yang bisa menolong kita adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita mencari dunia, boleh kita mencari jabatan, boleh kita mencari kesenangan dunia, tapi jangan lupa ketakwaan adalah bekal yang paling baik. Maka kalau ditanya kenapa puasa itu tujuannya adalah takwa, alasannya cuma dua. Karena takwa satu, bekal yang paling baik. Yang kedua, takwa itu adalah barometer ukuran kemuliaan seseorang. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Maka tujuan daripada berpuasa adalah untuk meningkatkan ketakwaan, kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kita pahami, kita sadari, kita enggak pernah ada yang suci di sini. Enggak ada yang terlepas dari kesalahan. Mari coba kita renungkan mulai hari ini, kita introspeksi diri kita dan kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan momen kemenangan hari raya Idul Fitri. Insyaallah mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang paling mulia di sisinya. Mudah-mudahan Allah menjadikan ketakwaan kita adalah ketakwaan yang abadi, ketakwaan yang selalu meningkat dan meningkat. Dan mudah-mudahan insyaallah, mudah-mudahan jamaah yang ada di sini semua, mudah-mudahan kita akan masuk surga bareng-bareng. Amin ya rabbal alamin.
جعلنا الله من العائدين والبعيدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه السميع العليم. فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الذي جاء هاديا وموحدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين سلكوا على سبيل التقوى والهدى. أيها الناس اتقوا الله وبادروا إلى طاعته لعلكم تفلحون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما واجعل سيئاتنا سيئات من أحببنا ولا تجعل حسناتنا حسنات من أرضنا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة